perkenalkan, saya Hana Pratiwi dari kelas 2451 KPID dengan NIM 240413110098. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan strategi planning perusahaan yang saya buat, yaitu PT Modulasa Nusantara yang bergerak di bidang produksi dan penjualan keripik singkong premium. Strategi planning ini dibuat sebagai pedoman perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan ini, saya menggunakan konsep SMART, POAC, Primary Target, Secondary Target, dan Key Measure agar tujuan perusahaan dapat dicapai secara terarah. Langkah pertama yaitu menentukan target perusahaan. Hal pertama yang saya lakukan adalah menentukan target jangka panjang perusahaan. Target utama perusahaan adalah mencapai omset sebesar 1 miliar dalam waktu 4 tahun. Alasan saya memilih target tersebut karena target harus menjadi tujuan yang jelas bagi perusahaan. Dengan adanya target spesifik, perusahaan dapat mengetahui arah bisnis yang akan dijalankan dan seluruh strategi yang dibuat akan berfokus pada pencapaian target tersebut. Langkah kedua, menyusun strategi komunikasi SMART. Setelah menentukan target, saya menyusun strategi komunikasi menggunakan metode SMART. Spesifik, perusahaan akan menjual keripik singkong premium dengan berbagai varian rasa yang ditujukan kepada pelajar, masyarakat, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Artinya, perusahaan memiliki produk dan target pasar yang jelas, sehingga pemasaran dapat dilakukan secara lebih terarah. Measurable, target omset dibagi menjadi beberapa tahap. Tahun pertama, 150 juta. Tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 350 juta, tahun keempat 1 miliar. Pembagian target ini bertujuan agar perkembangan perusahaan dapat diukur setiap tahun. Achievable atau upright, target yang dibuat harus realistis. Perusahaan menggunakan bahan baku yang mudah diperoleh dari petani lokal dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi sehingga biaya operasional dapat ditekan relevan. Semua aktivitas perusahaan harus mendukung pencapaian omset 1 miliar, mulai dari produksi, pemasaran, hingga pelayanan. Harus berkontribusi terhadap peningkatan penjualan. Time board, perusahaan memiliki batas waktu yang jelas, yaitu 4 tahun. Dengan adanya batas waktu, perusahaan dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan target tersebut berada dengan jalur yang benar. Langkah ketiga, menentukan primary target. Primary target merupakan sasaran utama perusahaan. Target yang saya tetapkan adalah mencapai omset 1 miliar dalam 4 tahun, memiliki minimal 10 reseller aktif, memiliki lebih dari 1.000 pelanggan tetap, memperluas pemasaran ke beberapa kota. Target ini menjadi fokus utama seluruh kegiatan perusahaan. Langkah keempat, menentukan secondary target. Secondary target berfungsi sebagai target alternatif apabila target utama belum tercapai sepenuhnya. Misalnya, target 1 miliar belum tercapai, tetapi perusahaan berhasil memperoleh omset 500 juta dan sudah mendapatkan keuntungan secara konsisten. Maka, perusahaan tetap dianggap mengalami perkembangan positif dan akan melanjutkan strategi untuk mencapai target 1 miliar pada periode selanjutnya. Jadi, secondary target berfungsi sebagai indikator keberhasilan sementara sebelum target utama tercapai. Langkah kelima, menyusun POAC. Untuk mencapai target tersebut, saya menggunakan fungsi manajemen POAC, planning atau perencanaan pada tahap ini, menentukan produk yang akan dijual, sumber bahan baku, jumlah karyawan, strategi pemasaran, target penjualan, dan perencanaan keuangan. Sebagai contoh, untuk mencapai omset 1 miliar, perusahaan harus meningkatkan jumlah penjualan secara bertahap setiap tahunnya. Organizing atau pengorganisasian, perusahaan membentuk struktur organisasi terdiri dari direktur utama, manajer operasional, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan. Pembagian tugas ini penting. Mengapa penting? Agar setiap bagian mengetahui tanggung jawabnya masing-masing.
Acuating atau pelaksanaan. Pada tahap ini, seluruh rencana mulai dijalankan. Bagian produksi membuat produk, bagian pemasaran melakukan promosi melalui media sosial dan reseller, bagian keuangan mengelola pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Tujuannya adalah agar seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Controlling atau pengawasan. Tahap terakhir adalah pengawasan. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penjualan, kualitas produk, kinerja karyawan, keuangan perusahaan. Jika target belum tercapai, maka perusahaan harus memperbaiki strategi yang digunakan. Jika target tercapai, perusahaan dapat mengembangkan target baru yang lebih tinggi. Langkah keenam, menentukan key measure. Setelah semua strategi disusun, langkah terakhir adalah menentukan key measure. Key measure perusahaan adalah menghadirkan produk berkualitas, terjangkau dan terpercaya. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, key measure ini menjadi pesan utama yang selalu digunakan dalam promosi dan komunikasi perusahaan agar masyarakat mudah mengenali identitas perusahaan. Berdasarkan strategi planning yang telah dibuat, perusahaan memiliki target utama, yaitu mencapai omset 1 miliar dalam waktu 4 tahun. Untuk mencapai target tersebut, digunakan strategi SMART, fungsi manajemen POAC, serta penetapan primary target dan secondary target. Sebagai alat ukur keberhasilan, seluruh strategi tersebut didukung oleh key measure yang menjadi identitas perusahaan dalam membangun kepercayaan pelanggan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.